Maha besar Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih pagi ini telah mempertemukan kami kembali, dan kami berdoa agar kiranya kembali Roh Tuhan menolong kami untuk memiliki hikmat dan kebijaksanaan dari surga, memahami pelajaran pada pagi hari ini, dan pada saat yang sama kekuatan dan kemampuan Tuhan anugerahkan untuk kami boleh terapkan dalam perjalanan hidup kami bersama dengan Yesus dalam setiap aspek kehidupan kami masing-masing. Terpujilah namamu, ampuni dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, selamat pagi. Sepertinya saya lupa mengganti background saya ini karena tadi malam. Sebentar saya cek. Oke. Saya izin share screen ya. Begini. Oke. Gimana? Apa kabar hari ini? Pelajaran kemarin bicara tentang kedewasaan. Masing-masing kita melalui perjalanan hidup kita adalah proses di mana Tuhan sedang membentuk kita untuk menjadi pribadi yang bertumbuh, berkembang, bahkan menjadi kuat dalam setiap peristiwa yang kita lalui. Jatuh bangunnya kehidupan seseorang menghadapi tantangan hidup adalah merupakan sebuah proses yang akan memurnikan kita untuk keluar emas yang Tuhan harapkan. Saya menganjurkan untuk mungkin membiasakan diri berdoa, meminta selalu kekuatan dari Tuhan berkaitan dengan pergumulan hidup yang kita alami. Salah satu bukti penelitian mengenai kemampuan dan kapasitas otak kita dalam menghadapi tekanan sudah dibuktikan bahwa saat kita menggunakan kekuatan pikiran kita berkaitan dengan belief systems, maka itu akan menolong kita memiliki kemampuan untuk bertahan. Ya, saya memilih judul ini "Cast Not Away Your Confidence" karena ada dua aspek di judul ini yang mungkin akan menjadi penentu terhadap apa yang akan Anda alami kemudian dalam perjalanan hidup Anda. Lalu ayat yang saya pilih juga adalah ayat yang seharusnya membentuk mindset kita berkaitan dengan apa yang kita yakini dan apa yang kita pegang sekarang. Kata "cast not away" itu artinya Anda harus punya pilihan untuk memutuskan jangan membuang, jangan melepas, ya. Anda tidak bisa bergantung kepada orang lain untuk membuat Anda bertahan. Karena yang Anda dan saya hadapi adalah semua pergumulan yang ada yang menghampiri kita. Jadi bukan orang lain, tidak ada intervensi orang lain. Meskipun ada beberapa faktor eksternal yang mensupport kekuatan seseorang untuk menghadapi sesuatu. Tetapi prinsip Alkitab itu sederhana dan cuma satu. Harus orang itu sendiri yang mendevelop kekuatannya. Lalu mempertimbangkan serta memutuskan untuk bertahan atau tidak sama sekali. Jadi cast not away
adalah inisiatif individu untuk mempertahankan sesuatu, jadi tidak melepas. Nah, di Ibrani 4 ayat 14 itu, LAI menerjemahkan, kita sekarang mempunyai imam besar agung. Nah, ini sama ya, dan King James Version itu menjelaskan statement pertama menunjukkan fondasi dasar iman. Ya, kita punya imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. There is no one in this world, siapapun itu, yang mungkin dunia anggap sebagai pelopor iman, founder of faith, bapa iman, dan lain sebagainya, yang bisa dibandingkan dengan Yesus. Tak ada. Ayat ini menekankan bahwa dia adalah satu-satunya yang passed into heavens. Ya. Selain itu, kita punya basic knowledge bahwa Yesus itu adalah inkarnasi, penjelmaan seorang pencipta yang menjelma menjadi manusia. Kita sudah tahu pelajaran dari awal, dari pertama, bahwa Yesus ini adalah Allah yang tinggal bersama-sama dengan kita, menyerupai kita dan sama seperti kita. Jadi ini basic faith, basic foundation of faith. Sehingga kalimat selanjutnya hanya memberikan saran dan mengingatkan kita, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Kita tahu bahwa sebagian besar orang memiliki dogma yang harus diucapkan, semacam apa namanya, kata-kata iman, ya. Namun kalau itu cuma sekedar klise, maka itu cuma sekedar klaim yang biasa. Jadi cuma sekedar penyampaian umum secara lip sync. Yang harus kita kaitkan, kita punya claims of faith, pernyataan iman, ya, pengakuan iman atau doktrin dasar, itu selalu harus diresapi dan dijadikan menjadi satu dalam figur kita, ya, hidup kita. Sehingga itu adalah merupakan proses di mana Anda harus pegang supaya Anda tidak lupa. Ya, karena disinilah letak nanti confidence itu di-develop. Karena kalau kita lupa siapa yang kita percayai, siapa yang kita yakini, yang membentuk iman kita bertumbuh, maka akan selalu ada konsekuensi tendensi kita untuk murtad. Kata ini apostate, ya. Kata ini sangat-sangat sensitif, ya, kalau kita mau explore kata ini. Di dunia mungkin ada sekitar 25 negara di beberapa region yang punya apostasy law, ya, apostasy law. Kata apostasy ini sebenarnya artinya adalah sebuah tindakan menolak untuk melanjutkan, mengikuti, menuruti, atau mengenal atau memegang religious faith, ya, iman sebuah agama. Jadi kalau Anda dan saya menolak untuk melanjutkan memegang satu kepercayaan, mengikuti satu kepercayaan atau menuruti satu kepercayaan, maka Anda masuk kategori apostate, murtad. Dan kita sudah tahu sepanjang sejarah, saudara-saudara, sepanjang sejarah, mereka yang bertahan dalam iman, yang berusaha hold on to the faith, ya, sejak abad ketiga, itu pengalaman mereka luar biasa. Anda bisa lihat dan saksikan apa yang terjadi saat mereka tetap berpegang teguh, confidence, apapun konsekuensinya.
Mau mereka dibakar, mau mereka dimasukkan di arena binatang buas, ya, disiksa, dianiaya, digantung dan lain sebagainya. Saya tidak perlu ungkapkan itu. Banyak martirs, kita sebut mereka martirs. Martirs. Pertanyaannya, saat Anda melihat imajinasi gambar ini, punyakah Anda kesanggupan untuk bertahan? Do you have the confidence? Apakah Anda punya keyakinan yang kuat? Hanya dengan membayangkan lalu berimajinasi, saintis itu sudah research, meneliti orang yang di kepalanya itu maksudnya tubuhnya itu dimasukkan di fMRI machine, kemudian mau dilihat cara brain-nya itu bereaksi saat dia dipertontonkan penyiksaan, penganiayaan dan lain sebagainya. Ya, itu automatically otak memberikan signal berdasarkan knowledge, berdasarkan pengetahuan yang dimiliki oleh orang tersebut. Kalau dia mendevelop keyakinannya kuat, maka dia bisa merespon dengan baik imajinasi penganiayaan dan kekerasan yang membuat seseorang mulai terpengaruh dengan emotional brain-nya. Ya, either itu memunculkan kesedihan, ketakutan, kengerian, bahkan kekhawatiran. Lalu mencoba merefleksikan kira-kira sanggup nggak dia kalau itu dia hadapi di kemudian hari. Nah, proses ini membutuhkan kedewasaan. Ya, makanya ini secara bertahap kita belajar tentang itu. Supaya dengan kebiasaan kita membentuk pola pertahanan yang rutin dan regular, maka confidence itu akan dibuild. Ya, keyakinan itu akan dibentuk. Dan ini sebenarnya aslinya itu tidak membutuhkan orang ketiga. Anda hanya membutuhkan Yesus untuk menolong Anda mendevelop Anda punya confidence. Ya, orang mungkin secara eksternal bisa menambahkan value, tapi itu cuma sekedar penambahan value yang tidak akan membuat Anda bertahan terus. Ya, kalau orang itu tidak ada atau support group Anda hilang dan Anda tidak pada posisi lingkungan yang mendukung, maka itu challenge yang baru lagi buat Anda yang selalu depend upon others. Ya, karena faith itu harus dibuild hanya di dalam keyakinan Anda kepada Tuhan, bukan orang lain. Kenapa saya bilang begitu? Karena Ibrani 12 ayat 2 mengatakan, kalau yang Anda harus pandang yang membuat iman Anda sempurna adalah Yesus. Pandanglah pada Yesus karena dia yang menyempurnakan iman kita. Jadi proses membentuk, mendevelop confidence itu bergantung pada ketahanan seseorang saat dia melalui perjalanan hidupnya. Saya masih ingat sekali waktu lomba pidato di UNAI. Waktu saya masuk UNAI pertama kali tahun 88. Ya, saya diarahkan untuk mengikuti lomba, padahal saya tidak mau. Karena saya dulu pemalu, tidak terlalu suka di publik untuk bicara. Kalau nyanyi mungkin iya, karena sebelum saya masuk UNAI, saya sudah punya grup band, ya Krakatau Steel Band waktu saya di Cilegon. Jadi ya, saya nyanyi di acara-acara penempatan sekolah, perpisahan kantor Krakatau Steel, ya. Saya bermain keyboard, saya pegang drum, saya bermain bass, melodi, ya vokalis juga. Ya, jadi confidence saya untuk momen-momen seperti itu no problem. Tapi kalau bicara di publik jadi harus bicara banyak. Kan saya ada support group waktu saya punya band. Tapi kalau pidato kan saya sendiri harus bicara. Jadi itu gesture saya itu ketahuan sekali bahwa saya memang tidak pernah bicara di publik. Ya, sebentar pegang-pegang hidung, lalu tunduk-tunduk, tidak berani menatap audiens dan lain sebagainya. Akhirnya waktu lomba pidato di UNA itu saya nggak dapat juara. Yang dapat itu adalah teman kelas saya, Ernest Hutagalung, yang kerja di Telkomsel sekarang di Jakarta. Beliau yang menang. Saya tidak lolos waktu itu. Tapi berjalan dengan
waktu, ya, setelah lomba itu, ya akhirnya ada bahagian-bahagian biasanya kita diwajibkan karena kita ambil jurusan pendeta waktu itu harus bicara di worship pagi, malam, ada week of prayer dan lain sebagainya. Jadi terbentuklah confidence saya. Akhirnya prinsip saya sederhana. Setiap kali saya lihat pendeta misa, pendeta ruhupati, pimpinan-pimpinan bicara, apalagi waktu saya kerja di IS Extension School, ketemu sama pimpinan-pimpinan dari divisi Asia Tenggara, bertemu dengan mereka, saya build up, saya develop, saya punya confidence untuk berani bicara di publik dengan audiens yang besar sekalipun. There is no indication, tidak ada indikasi saya untuk gugup, ya. Nyanyi waktu di IPTN masih zamannya Habibie, ya. Lalu kemudian bicara di UNAI dengan mahasiswa waktu itu masih sekitar 800, 900-an. Kemudian audiens menjadi lebih besar. Bicara di PIC berulang-ulang dan keliling membuat saya confidence untuk tidak membuat saya gugup kalau bicara dengan orang banyak atau di hadapan pejabat sekalipun. Jadi itu harus memang dilatih. Kita bicara soal confidence, maka Anda perhatikan baik-baik. Ibrani 10 ayat 35. Ya. Ini sebenarnya yang cocok di topik, cuman saya sengaja pakai ini untuk yang berikut agar supaya Anda memahami apa yang Anda harus tanggung jawab, apa yang harus Anda lakukan. Memang mempertahankan sesuatu, mempertahankan keyakinan itu tidak melulu harus ada rewards, ya. Kita agak beda dengan saudara-saudara kita di kepercayaan yang lain yang melakukan sesuatu berdasarkan upah, meskipun itu sudah pasti ada di sana. Namun kalau triggernya karena upah, kemudian fakta dan realitasnya tiba-tiba upahnya tidak ada, maka Anda akan lose faith. Confidence Anda tidak berdasarkan basic foundation yang justru membuat Anda bertahan terlepas dari ada atau tidaknya reward. Ya, meskipun kalimat ini mengekspos tentang reward, tetapi indikasi pertama yang Anda harus lakukan, Anda dan saya harus lakukan adalah tidak melepas iman itu, gitu loh. Jadi ini merupakan tantangan bagi kita untuk mencoba membagikan iman kita dan menolong orang itu untuk hold on to the faith. Perhatikan apa yang diterjemahkan oleh Webster berkaitan dengan confidence. A feeling or consciousness of one's powers. Anda dan saya itu nggak punya kuasa. Yesus yang punya kuasa. Jadi feeling consciousness kita itu harus pada seseorang punya kekuatan. Reliance on one's circumstances. Anda lihat pengalaman Yesus selama hidupnya, itu membuat Anda terbentuk keyakinan. Yesus udah lewati semua, dan dia bertahan. Meskipun dia disalib, kuncinya adalah dia sudah bangkit dan dia sekarang ada di surga. So, nggak ada orang di dunia ini yang bisa kita tumpukan kita punya iman dan keyakinan. Ya, faith or belief that one will act in a right, proper, or effective way. Lihat kembali figur siapa yang kita lihat yang bisa jadi teladan untuk membentuk kepercayaan dan iman kita semakin kuat. The quality or state of being certain, kualitas atau kondisi yang pasti, ya, terlepas dari apapun yang terjadi di sekeliling kita. Kondisi Anda saat merespon harus bisa memberikan kepastian bahwa Anda tidak bergeming. Anda sedang memegang sebuah keyakinan yang tidak akan goyah apapun yang terjadi. A relation of trust or intimacy. Ini bergantung pada hubungan yang intim Anda dengan seseorang yang Anda percayai. Ya, itulah sebabnya kenapa Better with Jesus itu saya pilih. Saya ingin menekankan dan menegaskan bahwa Anda dan saya perlu mengkultivate, mendevelop hubungan intim dengan Yesus agar supaya dalam kondisi apapun yang Anda alami di kemudian hari yang tentunya Anda tidak bisa duga.
masa depan yang terjadi. Tetapi saat Anda membangun, Anda punya keyakinan pada siapa yang Anda percayai, maka confidence itu akan terbentuk dan menolong Anda untuk menjadi figur yang lebih kuat dan Anda siap untuk menghadapi tantangan bahkan yang lebih besar sekalipun. Karena ini bukan masalah besar atau kecilnya peristiwa yang Anda alami atau masalah yang Anda hadapi, tapi ini adalah terletak pada besarnya keyakinan Anda terhadap siapa yang Anda percayai yang akan bersama dengan Anda melalui semua peristiwa yang akan Anda hadapi. Linda mengucapkan, confidence adalah apa yang mengizinkan Anda untuk membuka pintu ketika Anda sama sekali tidak punya ide, tidak punya bayangan apa di balik pintu itu. Ini sama aja dengan mengilustrasikan hope, ya, pengharapan. Anda tidak tahu apa yang di depan, tidak punya kepastian, tetapi Anda tetap mendapatkan kekuatan untuk membuka dan melalui, masuk ke dalam area itu, event itu. Nah, sebelum saya tutup, saya ingin mengekspos kembali tentang kata maturity yang associate-nya sama sekali erat dengan cara Anda membentuk confidence. Ya, ingat pelajaran kemarin, kedewasaan itu adalah kualitas dan behaving mentally, perilaku mental dan emosional seperti seorang dewasa. Emosional kita, pribadi kita itu bertumbuh dan berkembang. Tetapi proses ini tidak bisa Anda alami kalau Anda tidak punya cukup kuat confidence, keyakinan iman Anda terhadap figur yang saya sedang mau promosikan lebih banyak, yaitu Yesus. Ilustrasi tentang ini harus menjadi gambaran bayangan. Kalau dia bertumbuh berakar, dia muncul ke atas lebih kuat, lebih tinggi, akarnya harus lebih banyak ke dalam. Tapi saat tiba-tiba ada sesuatu terjadi, misalnya dia ditebang, ya, akarnya masih ada di bawah, maka kalau ini masih tetap sehat, kemudian dia akan tumbuh tunas yang baru. Ya, nah sekarang saat Anda menghadapi sebuah peristiwa, challenge-nya adalah will you stood strong? Ya, apakah Anda dan saya tetap berdiri kuat? Ingat saudara-saudara, fakta dan realitas yang diungkapkan Rasul Paulus di 2 Timotius 3 ayat 12 tidak pernah kita upayakan dalam doa kita supaya ini tidak kita lalui dan tidak kita jalani. Ya, saya sudah memberikan tugas untuk Anda bermeditasi untuk buku Efesus pasal 4 satu paket secara menyeluruh. Saya akhiri dengan konsep ini. Setiap orang yang menjadi milik Kristus Yesus, yang mau hidup dengan benar. Ini versi terjemahan lain sebenarnya, ya. Kata lainnya itu persecution, ya. Mungkin bisa diposting versi yang aslinya. Setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Inilah mungkin yang terlalu strike, ya, to the person personally. Tapi saya menggunakan terjemahan ini dengan maksud bahwa ini biasanya hari-hari yang Anda hadapi. Orang yang mau hidup benar, ya, melakukan perbuatan yang benar sesuai dengan Efesus pasal 4 satu paket di dalamnya, itu will have trouble from others. Ya, untuk bicara soal relasi dan hubungan. Anda bisa difitnah orang, ya, hal-hal seperti ini hal yang sebenarnya terkesan biasa, belum sama sekali dibilang persecution dalam arti Anda dibakar, dipenjara dan sebagainya. Ya, belum sampai ke sana. Tapi ini challenge buat saudara. Saat Anda mengalami masalah dengan hubungan satu dengan lain oleh karena attitude yang tidak baik, behavior yang tidak baik, maka pertanyaannya, apa Anda bisa bertahan menghadapi mereka dan siap nggak untuk menghadapi yang lebih besar lagi? Ya, di dalam Efesus 4 itu sudah ada beberapa ayat yang sebenarnya memberikan
penegasan. Ayat 21 contohnya. Kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Ya, jadi kalau Anda sudah pernah dengar pelajaran tentang Yesus dan bagaimana cara Yesus menjalani kehidupannya, maka itu menjadi momen untuk Anda ingat supaya Anda bisa membentuk confidence yang sama sampai kalau misalnya Anda pun harus mengalami peristiwa yang sama seperti Yesus, Anda sanggup juga menggunakan statement seperti apa yang Yesus ucapkan di kayu salib. Ya, forgive them because they do not know what they doing. Ya, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Nah, kecenderungan kita sebagai manusia, kita punya tendensi untuk membalas. Kita tidak suka orang bikin kita susah. Ya, ayat 4 Efesus 4 ayat 27 menegaskan kembali. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Nggak boleh ada celah yang akan melebarkan proses Anda untuk membangun sebuah keyakinan. Confidence Anda tidak boleh Anda cast away. Ya, tidak boleh dihilangkan, tidak boleh dilepas. Saat Anda melepas apa yang Anda yakini, itulah celah yang Anda beri untuk iblis merongrong proses pertumbuhan iman Anda dan saya. Mudah-mudahan ini menjadi kekuatan bagi kita untuk berjalan bersama dengan Yesus dalam perjalanan hidup kita masing-masing. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.